Inilah 7 fenomena sains yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam kitab suci Al-Quran, telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun di antaranya memiliki batasan. Kejadian ini terjadi di Selat Gibraltar, yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudera Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudera Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad silam, yang termuat dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Yang kedua, api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sebagovic, dan Yuri Bogdanov, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 6, yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 6. Yang ketiga, garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak ini hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 33, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Yang keempat, ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui, bahwasanya langit dan bumi itu, dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kelima, terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini, dalam surat Ar-Rum ayat 48-49, yang artinya, Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya, sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran Surat Ar-Rum ayat 48-49. Yang keenam, sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis Jacques-Yves Cousteau menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Yang ketujuh, sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekadar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda, sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan, mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Galton akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3.
Itulah 7 fenomena sains yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Semoga bermanfaat.